Salam She in 5 Minutes. Perkenalkan, saya Prihita Eksi, Manajemen Trainee EMP dari Divisi Engineering. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan She in 5 Minutes dengan topik Basic Defensive Driving. Apa itu defensive driving? Defensive driving adalah perilaku pengemudi yang lebih mengedepankan kewaspadaan terhadap keselamatan diri sendiri dan juga orang lain. Pengemudi yang melakukan defensive driving biasanya lebih berpikir secara matang mengenai tindakan yang akan diambil ketika berkendara. Pengendara yang melakukan defensive driving sudah tentu melakukan safety driving, yaitu keterampilan dan pengalaman pengendara saat mengemudikan laju kendaraannya berdasarkan standar keselamatan cara mengemudi yang benar. Tujuan dari melakukan defensive driving adalah untuk menyelamatkan nyawa, waktu, dan uang tanpa memperdulikan kondisi dan tindakan orang lain. Atau dengan kata lain, meskipun kondisi jelek, cuaca tidak mendukung, tindakan orang lain sangat membahayakan, tetapi kita mengemudi harus tetap tenang dan menghindarkan diri dari kemungkinan terjadinya kecelakaan. Mengapa mengemudi dengan aman itu penting? Terdapat 3 alasan terkait hal ini. Yang pertama, tabrakan kendaraan bermotor adalah penyebab nomor 1 kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa. Yang kedua, tabrakan kendaraan bermotor tidak hanya berakibat kepada perusahaan, tetapi juga kepada pengemudi, keluarga, dan juga lingkungan. Dan yang ketiga, mengemudikan kendaraan bermotor adalah kegiatan berbahaya yang kita lakukan setiap hari. Lalu bagaimana kita mempraktikkan mengemudi defensif? Mengemudikan kendaraan bermotor dengan menggunakan cara yang sudah terbukti selalu menyelamatkan kita, meskipun kita harus berhadapan dengan kondisi jalan dan perilaku pengemudi lain. Mengemudi adalah kegiatan berulang dari 3 aktivitas dasar, yaitu lihat, pikirkan, dan lakukan. Anda harus dapat melihat permasalahan, Anda harus memperkirakan apa tindakan yang perlu dilakukan, dan Anda harus kerjakan tindakan tersebut dengan tepat waktu. Pengemudi defensif adalah mereka yang bisa mengendalikan emosi, tetap tenang, tidak mudah terprovokasi menanggapi kondisi di luar kendaraannya. Syarat utama lainnya adalah harus memiliki kewaspadaan terus-menerus dan antisipasi. Untuk mudah diingat, kita dapat mengingat dengan 4A, yaitu alertness, awareness, anticipation, dan juga attitude. Alertness adalah kewaspadaan. Sikap ini menjadi faktor utama yang menjamin pengendara selalu siaga dan sigap terhadap pengguna jalan lain. Dalam keadaan selalu waspada, artinya kita akan selalu bertindak benar dalam menghadapi ataupun merespon hal atau kesalahan dari pengendara lain. Yang kedua adalah awareness atau kesadaran. Kesadaran diri adalah hal yang penting, di mana sebagai pengemudi memang diharuskan memiliki pengetahuan mengenai berkendara yang baik, benar, dan aman. Pengetahuan dan pemahaman yang tepat dalam hal berkendara dengan benar akan mampu meminimalisasi kecelakaan lalu lintas. Intinya, pengemudi juga harus bisa mengenali batas kemampuan dirinya sendiri dalam berkendara. Yang ketiga adalah attitude atau sikap atau mental. Hal ini lebih menegaskan pentingnya cara pandang bahwa sebagai pengendara tidak boleh egois dan mau menang sendiri. Karenanya, yang harus diutamakan adalah kepentingan umum. Pengemudi yang memiliki sikap dan mental yang baik akan bersedia saling bergantian bila mendapati antrian di jalan. Yang selanjutnya adalah anticipation, yaitu antisipasi atau menjaga segala kemungkinan. Sikap ini penting karena sebagai pengendara, antisipasi yang tepat terhadap sesuatu yang terjadi saat berkendara akan mempengaruhi keselamatan berkendara. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai teknik mengemudi Smith System, yaitu 5 kunci keselamatan dalam mengemudi. Yang pertama adalah pandang jauh ke depan, yang kedua adalah pantau sekeliling Anda, yang ketiga adalah gerakan mata Anda, yang keempat adalah siapkan jalan keluar, dan yang terakhir adalah pastikan mereka melihat Anda. Jika menerapkan 5 kunci tersebut, maka akan menghasilkan ruang untuk kendaraan, penglihatan bagi pengemudi, dan juga waktu untuk membuat keputusan. Kunci yang pertama yaitu adalah pandang jauh ke depan. Pandangan jauh yang baik adalah memandang sejauh 15 detik ke depan. Latihlah mata Anda untuk memandu kendaraan di jalan dengan melihat sejauh mungkin ke depan untuk meneliti potensi bahaya dan untuk mengambil tindakan yang tepat. Dengan mengarahkan pandangan jauh ke depan, kesiapan kita untuk mencegah hal buruk akan tereksekusi lebih cepat dan lebih baik. Kunci Smith yang kedua adalah pantau sekeliling Anda.
menciptakan jarak dan bidang pandang yang cukup sehingga Anda mendapatkan gambaran yang luas tentang kondisi lalu lintas dan dapat segera mengambil tindakan yang tepat. Pengemudi harus selalu menganalisis informasi visual dari depan, samping, dan belakang kendaraannya. Gambaran yang luas juga itu kita dapatkan dengan selalu melihat kaca spion kiri, tengah, dan kanan. Usahakan selalu memeriksa kaca spion setiap 5 hingga 8 detik. Hal ini memungkinkan kita lebih siap menghadapi kendaraan lain yang tiba-tiba muncul dari kiri dan juga kanan. Kunci selanjutnya adalah gerakan mata Anda. Mata pengemudi harus terus digerakkan. Usahakan agar mata bergerak setiap 2 detik untuk terus mencari informasi dan menyesuaikan dengan kondisi lalu lintas yang terus berubah. Pergerakan mata mengaktifkan pandangan penuh dan membuat Anda tetap waspada terhadap perubahan gambaran yang luas. Dengan terus menggerakkan mata, pengemudi diharapkan untuk menghindari kondisi terpaku atau terpukau, juga selalu dalam keadaan waspada. Kunci yang keempat adalah siapkan jalan keluar. Menyiapkan rute keluar yang terbuka untuk Anda di saat yang tak terduga. Untuk itu, pengemudi yang defensif dapat menciptakan ruang yang aman untuk menghindar dari tabrakan. Beberapa hal yang dapat dilakukan adalah dengan menghindari berkendara di kumpulan kendaraan, mengelilingi posisi Anda dengan ruang, dan tetap siaga untuk keadaan yang tidak menguntungkan. Menjaga jarak dengan mobil di depan adalah hal yang sangat penting. Jika jalan dalam keadaan macet, ambillah jarak dengan kendaraan di depan yang kira-kira bisa memungkinkan kita melepaskan diri dari kemacetan. Jarak yang dianjurkan adalah 4 detik. Terakhir, dari kunci Smith adalah pastikan mereka melihat Anda. Yakinkan dan pastikan bahwa Anda bisa terlihat di jalan. Lakukan komunikasi dengan pengguna jalan lain. Apa yang perlu dilakukan? Pengemudi harus hati-hati terhadap pejalan kaki, anak kecil, hewan, dan pengemudi lain. Gunakan semua peralatan yang ada untuk berkomunikasi dan lihat apakah ada umpan balik. Bentuk komunikasi yang dimaksud adalah pertukaran pikiran, pesan, atau informasi seperti tanda lampu, tulisan, atau tingkah laku. Hal praktis yang dapat dilakukan adalah dengan cara membunyikan klakson, mengedipkan lampu dim, atau melambaikan tangan. Berkendara dengan benar dan aman tidak hanya memberikan manfaat untuk diri kita sendiri, namun juga pengguna jalan lain, keluarga, dan juga lingkungan di sekitar, karena dapat meminimalisasi kemungkinan terjadinya kecelakaan. Demikian She in 5 Minutes untuk kali ini, semoga dapat bermanfaat. Sampai bertemu di She in 5 Minutes selanjutnya.